Hai sobat sehat, sama saya lagi di sini Rosida, atau kalau gampang semua diingat ya, bilang mikir saya Kak Ros. Kali ini tuh guys sama Kak cewek cantik, Kak guys. Tapi boleh kenalan dulu nih Kak ya? Oke, thank you. Saya Andi Sulaiha, biasa dipanggil Ansul. Saya koordinator frontliner di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju. Frontliner guys, Wow. bagian layanan yang itu pertama kali ditemui ketika masuk di BPJS Kesehatan Mamuju. Enggak sih, bukan beliau yang pertama ditemui, Pak Satpam. Jadi begini nih Kak, sebenarnya apa itu kanal layanan Kak? Jadi di BPJS Kesehatan itu kalau misalkan kita mau dilayani, itu kita pasti dilayani melalui kanal layanan. Nah, kanal layanan itu bentuk atau media peserta atau calon peserta dilayani untuk pelayanan BPJS Kesehatannya nih, mulai dari pendaftaran, administrasinya, penanganan pengaduannya, maupun permintaan informasi yang mau dilakukan oleh peserta. Wow, banyak guys. Jadi sebenarnya kalau bingung kalau bingung dengan hal-hal apapun itu, kecuali kisah cintamu, hanya kisah aja sama kanal layanannya. Dan itu kita lanjut lagi, ada jenis-jenis kanal layanan ini Kak. Setauku ada untuk cocok sekali untuk orang-orang introvert ini atau yang mageran yang maunya tidur saja, atau kaum rebahan itu cocok sekali. Boleh dijelaskan sedikit kayak kan udah kutuk saya kok dong. Iya. Kalau di BPJS Kesehatan itu betul sekali, banyak sekali kanal layanannya. Jadi bisa dipilih kita mau ketemu langsung sama petugas BPJS Kesehatannya atau mau lewat digital saja, lewat HP. Jadi misalkan nih, kanal layanan yang pertama itu ada kanal layanan tatap muka. Jadi kanal layanan tatap muka seperti yang tadi saya bilang, ketemu langsung sama petugasnya. Ketemu kakak-kakak cantik dan ganteng di sana. Boleh sekali guys. Apalagi kalau mau cuci mata boleh cuci mata dan hati. Salah guys. Untuk layanan BPJS, bukan yang salah paham. Sama satunya Kak? Jadi yang satunya itu kanal layanan non tatap muka. Jadi kanal layanan tatap muka ini bisa melalui HP saja. Kanal layanan non tatap muka ini banyak lagi jenisnya. Yang pertama ada aplikasi mobile JKN, terus yang kedua ada Pandawa, terus yang ketiga ada Care Center nih 165, terus yang keempat ada website BPJS Kesehatan, yang kelima ada BPJS Kesehatan Online, yang keenam ada Aman JKN. Banyak kan? Ada 6, ada 6, mantap. Wow. Dia jumlahnya mantap. sangat banyak kanal layanannya yang non tatap muka ini, dan ada juga layanan tatap mukanya. Sebanyak itu yang dapat melayani kita, dan kamu masih tidak menggunakan BPJS, dan kamu masih tidak memanfaatkan BPJS dengan baik. Tidak keren kayak orang lain, tidak trendy begitu. Bagaimana itu Kak? Mobile JKN itu apa? Kudengar dan mobile JKN kayaknya seru nih, karena orang pakai Kak Jawa mobile JKN, ya mohon maaf ya, saya warga masyarakat yang baik. Saya menggunakan mobile JKN sebenarnya untuk kepentingan saya, supaya tidak lama Kak mengantri, kasihan di luar. Tolong, saya itu orangnya malas ngantri. Apalagi kalau harus bangun pagi untuk ke rumah sakit, jangan nih. Makanya mengantri, kasih lihat BPJS Kak. Tapi jelaskan dulu tahu Kak, karena ini mereka tidak tahu, saya tahu nih, tapi mereka yang butuh. Iya betul sekali. Jadi di HP saya juga ada nih mobile JKN. Kak, orang BPJS. Betul, ini dia. kan enggak lucu kalau orang BPJS tapi tidak ada mobile JKN-nya. Iya, betul sekali. Iya, boleh dijelaskan lagi nih Kak. Jadi di aplikasi mobile JKN ini, aplikasinya tuh bisa di-download di HP, itu di Android, bisa di Android, bisa di iOS juga. Jadi kalau misalkan peserta sudah registrasi aplikasi mobile JKN ini, itu pada saat kita mau apa-apa nih bisa lebih mudah. Apalagi misalkan peserta mandiri yang punya tagihan iuran, silakan mau daftar rehab yang cicilan itu bisa lewat aplikasi mobile JKN. Terus tadi yang dibilang kan, misalkan mau berobat itu entah itu di puskesmas, di klinik Pratama, di dokter umum, di rumah sakit, bisa lewat aplikasi mobile JKN biar nggak terlalu lama lagi ngantri. Bagus itu. Jujur saya kenapa selalu menggunakan fasilitas rumah sakit itu karena salah satunya ini. Nggak lama ngantri, dan sebenarnya yang setahu saya lebih banyak lagi fitur-fiturnya dalam mobil JKN. Banyak sekali tidak cuma itu dua, banyak sekali dalam sampai nggak bisa aku sebutkan semuanya. Itu download Miki saja, aku tahu ada semua HP-mu.
bohong itu kalau 2024 tidak ada HP-nya Kak. Betul. Betul sekali. Apalagi kan pilihannya dua, bisa Android, bisa juga iOS. Ada semua. Iya, pasti ada semua. Nggak mungkin kau pakai HP itu yang dipencet-pencet yang tililit. Nggak mungkin. Di generasi saat ini nggak mungkin. Tapi ini Kak, itu tahu kasihan yang itu RAM-nya RAM sedikit jiko dong. Kan biasa kalau mendownload aplikasi biar kasih aplikasi WhatsApp harus mami hapus per hari kasih itu bagaimana itu Kak? Kan setahu saya tadi ada lewat WhatsApp Kak. Betul. Ada juga lewat WhatsApp itu bagaimana itu Kak? Kan lebih enak toh kan ada aplikasi, semua orang punya WhatsApp sekarang. Nggak mungkin minta ada. Iya, betul. Terus bagaimana itu Kak di WhatsApp-nya? Jadi selain dari Mobile JKN tadi yang sering memorinya full, nah pasti punya WA kan masing-masing HP-nya. Jadi kami di BPJS Kesehatan itu ada juga namanya Pandawa. Jadi Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi untuk Pandawa sendiri itu kita bisa akses 24 jam. Jadi kapanpun, biar tengah malam bisa, subuh-subuh juga bisa. Itu kalau orang bangun tengah malam, bukan sholat tahajud Kak, macet Pandawa. Betul. Tapi nggak pakai ra, nanti jadi Pandawara. Pandawara bagus guys, tapi BPJS punya Pandawa. Bagus itu Kak, maksudnya sangat-sangat sangat-sangat memahami kami ini yang punya banyak masalah Ibu Eko, tapi BPJS selalu ada solusinya. Terus bagaimana selama ini persepsinya peserta Kak terhadap layanannya BPJS ini? Apakah the best Ji? Atau terjamin Ji semua? Atau siapa tahu ada sudahnya keluar malah tambah pusing-pusing kepalanya? Bagaimana itu Kak? Jadi kalau peserta sekarang mungkin karena peserta itu lebih familiar muka ketemu langsung sama petugasnya. Banyak memang yang pilih untuk mending datang nggak saja ke kantor. Tapi sebenarnya kalau kita sekarang era digital, ya sebaiknya manfaatkan saja HP lah. Kalau bisa kurangi antrian, kurangi keluar-keluar dari rumah atau sibuk di kantor ya bisa. Lewat digital saja mending. Apalagi panas sekali sekarang matahari kasihan ini mamuju tuh. Kalau siang tuh Kak panasnya minta maaf. Tapi kalau menjelang sore itu pasti hujan lagi. Mending di rumah kok. Karena 6 tadi. 6 tadi non tatap mukanya. Apa lagi ditunggu? 6 guys. 6 layanan non tatap muka. Alasan apa mami? Jadi tuh yang sosial energinya cepat sekali habis. Yang itu baru ketemu satu orang dari luar rumahnya. Langsung kayak loyo. Penting itu non tatap muka guys. Atau itu yang kayak tengah malam baru pindahin nggak kasih yang oh astaga ada BPJS kok, astaga ada yang harus kulakukan di BPJS. Ada di Pandawa kamen 24 jam. Nah kala-kala doimu. Siapa itu yang selalu menanyakan kabar, mencari kabar tapi tidak ada kasih yang kabarnya Kak. Tapi penting ini Kak, ada satu yang penting yang dilupakan tadi nih Kak. Nomornya. Oh iya. Untuk nomor Pandawa sendiri bisa dicatat ya. Itu di 08118 165 165. Jadi gampang sebenarnya nomornya karena berulang Ji. Oh iya sih. Kami Kak Ansul saja hafal guys. Mending ini mau hafal daripada hafal nomornya doimu yang tidak memberi kesempatan itu, apalagi di batas hubungan HTS Ji. Bahkan hubunganmu saja tidak perjelas begitu. Ini nasami jelas-jelas. Layanannya ada, mau kok tatap muka, mau kok tidak tatap muka, ada semua. Betul sekali. Apalagi itu Gen Z. Yakin Kak, saya tuh Gen Z tuh Kak malas sekali pergi ketemu orang-orang Kak. Sama, sebenarnya tuh Kak, selain malas sekarang sebenarnya Kak, ada juga Kak yang independent woman di sana. Betul. Itu yang sibuknya nakal-kalai semua orang. Yang nggak cukup 24 jam dia Kak waktunya. Harus lebih dari 24 jam. Kak tidurnya saja ndak ingami. Bagus itu kalau ada yang kasih ingat makan. Tapi ada juga aku dengar sedikit ini Kak tentang Frista. Tapi kayaknya nanti kita dulu sekarang episode lain kayaknya itu boleh. Supaya penasaran tong nih Jami penasaran dengan ya itulah ya. Sama ini Kak, sebenarnya apa yang begini dari Kak Ansul deh, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Kak terkait ke layanan BPJS ini? Kak saya dari tadi ini capek banget kurasa marahin orang-orang kayak masuk ke saya tuh segampang itu, se-easy itu, apa lagi. Tapi kalau dari Kak Ansul kan lebih berwibawa dia Kak Ansul guys. Saya kayak ini
Boleh Kak, sedikit Kak kata-katanya untuk masyarakat kita tercinta ini. Iya, oke, thank you. Mungkin kalau untuk teman-teman di rumah, mulai dari umurnya yang paling muda sampai yang paling tua, sebenarnya kan kalau untuk pilihan kanal layanan banyak jenisnya. Kalau misalkan tidak ada waktu tak ke kantor BPJS Kesehatan, seperti tadi yang kita jelaskan di awal, banyak sih sebenarnya untuk kanal-kanal layanan non tatap muka yang bisa diakses sama peserta. Jadi tidak perlu ragu buat datang ke BPJS Kesehatan kalau misalkan ada yang tidak ditahu mau ditanya, tapi jangan ragu juga untuk pakai aplikasi-aplikasi BPJS Kesehatan yang lain yang tidak perlu datang ke BPJS Kesehatan, tidak perlu ngantri lama-lama, bisa selesai semuanya. Betul, itu penting itu. Jangan ragu. Jangan ragu nyatakan salah. Jangan ragu, gunakan semua layanannya di BPJS. Ada semua aja tersedia begitu masuk saya apa pi. Jangan ragu dan tolong kalau bingung Ki, bertanya Ki, yang kita tersesat di jalan. Oke. Apalagi di jalan kemaksiatan begitu guys. Itu saja kayaknya untuk hari ini Kak. Nanti pada ketemu Ki kayaknya bahas itu yang tadi Freestyle. Ya mungkin dulu Bang gosip di belakang. Sampai jumpa lagi sobat sehat. Assalamualaikum.